Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, kembali lagi bersama saya sendiri. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan kami di mata kuliah Pancasila. Nah, saya akan melanjutkan pertemuan kami di mana kami membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana Pancasila sebagai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari segala perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Yang kedua, sumber sosiologis. Artinya, nilai-nilai Pancasila mengakar kuat dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang ketiga, sumber politis. Artinya, Pancasila menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan negara, tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pembahasan selanjutnya tentang Pancasila sebagai sistematika. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental sebagai landasan konstitusi. Pancasila juga dapat dipahami dengan sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Pancasila sebagai sistem etika adalah mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Artinya, sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Artinya, menjadi pedoman moral bangsa, Pancasila membantu membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai kebaikan, keadilan, dan kesusilaan. Judul selanjutnya tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dan tantangan Pancasila berarti berbagai ancaman, hambatan, dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan dan bagaimana menghadapi tantangan agar tidak terpengaruh oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Nah, pertemuan selanjutnya kami ditugaskan untuk mencari kontroversi Soekarno terhadap Tan Malaka dan kontroversi Supersmart pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Yang pertama, latar belakang Tan Malaka, di mana Tan Malaka 1897 sampai 1909 lahir di Nagari, Bandar Gandang, Sumatera Barat, dan dibesarkan dalam keluarga yang dekat dengan gerakan nasionalis awal. Ia menuntut ilmu di Belanda dan menjadi anggota Partai Komunis Belanda atau KPB sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1921. Sebagai pemikir intelektual yang mengembangkan konsep dialog atau materialisme dialektika logika sebagai dasar pemikir revolusi, menggabungkan teori Marx dengan konteks lokal Indonesia. Ia juga pendiri Partai Komunis di Indonesia atau PKI pada tahun 1920, tetapi keluar setelah perpecahan dalam partai selama penjajahan. Ia diasingkan ke berbagai negara di Belanda, Cina, Thailand, dan Filipina, dan dipenjara berkali-kali sehingga dijuluki sebagai orang yang namanya penjara karena dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, latar belakang kontroversi Soekarno terhadap Tan Malaka. Awalnya, Soekarno dan Tan Malaka memiliki hubungan yang harmonis dan saling menginspirasi. Soekarno sangat terkesan revolusi dan kesatuan rakyat. Namun pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, konteks situasi berubah. Indonesia menghadapi ancaman pendudukan kembali Belanda, dan kedua tokoh ini
mulai memiliki perbedaan dalam memutus jalur perjuangan yang harus diambil. Nah, latar belakang kontroversi ini juga dipengaruhi oleh suasana perang yang kacau, ketidakstabilan pemerintah, dan persaingan untuk mendapatkan pimpinan dalam gerakan nasional. Nah, titik konflik ini mana Soekarno dan Tan Malaka. Titik konflik ini terletak pada strategi perjuangan dan pandangan tentang kemerdekaan. Menurut Soekarno, ia lebih memilih untuk pendekatan diplomasi dan kompromi, negosiasi seperti perjanjian Linggarjati 1946 dan Renville 1948 yang mengutamakan stabilitas politik dan kesatuan bangsa untuk menghindari kehancuran lebih lanjut. Sedangkan Tan Malaka menolak segala bentuk perundingan sebelum ada pengakuan penuh kemerdekaan. Ia mendukung perjuangan bersenjata secara total dan mengkritik pemerintah Soekarno-Hatta sebagai tidak hanya sebagai pembahas dari penjajah, tapi juga sebagai perubahan struktur sosial untuk mengatasi ketidakstabilan kelas. Selanjutnya, persaingan politik, yang dimana persaingan semakin memanas seiringnya berjalannya waktu. Pada bulan Juli 1946, Tan Malaka ditangkap atas persetujuan Soekarno karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintah. Setelah ia mengajukan usulan untuk membentuk kabinet yang lebih revolusioner tetapi gagal, ia dipenjara selama 2 tahun tanpa keadilan. Nah, setelah dibebaskan pada bulan September 1948, ia membentuk Partai Murba untuk menegakkan gerakan perjuangan rakyat yang lebih radikal dan melawan kebijakan kompromi pemerintah. Saat Belanda melancarkan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948 dan menangkap Soekarno-Hatta, Tan Malaka mencoba mengambil alih pimpinan dengan memproklamirkan dirinya sebagai kepala negara di Kediri yang dianggap oleh sebagian orang dan sebagian upaya menentang otoritas Soekarno. Nah, selanjutnya peristiwa akhir hidup dan kontroversi eksekusi, yang dimana pada tanggal 21 Februari 1949 Tan Malaka melarikan diri dari serangan Belanda di Kediri dan ditangkap oleh pasukan batalion Sikatan Divisi Sriwijaya di desa Selepanggung, Jawa Timur. Ia kemudian dieksekusi mati oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanpa pengadilan dan pada hari yang sama. Kontroversi muncul ketika banyak orang yang menuduh Soekarno sebagai yang memberitakan eksekusi tersebut. Namun tidak ada bukti dokumenter meyakinkan tentang berita langsung dari Soekarno. Sejarawan menyimpulkan bahwa keputusan eksekusi diambil oleh perwira militer lokal karena suasana perang kacau, kesalahpahaman tentang tujuan Tan Malaka dan praktik penyimpangan administratif pada masa itu. Meskipun demikian, tuduhan itu tetap melekat pada Soekarno selama bertahun-tahun. Nah, pada tahun 1963, Soekarno sendiri mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional yang membuat situasi semakin kompleks. Nah, berikutnya kenapa jadi kontroversi? Karena kontroversi ini tetap menjadi pembicaraan hingga sekarang. Yang pertama, kehilangan tokoh intelektual penting, yang dimana Tan Malaka memiliki besar bentuk gerakan nasional dan pemikiran revolusioner. Yang kedua, kesalahpahaman dan politisasi sejarah, di mana tuduhan yang menautkan Soekarno dengan
eksekusi sering digunakan untuk kepentingan politik, baik untuk mengkritik maupun membela nama Soekarno. Yang ketiga, relevansi ideologi, di mana perbedaan antara pendekatan diplomasi dan revolusi masih menjadi topik diskursus politik Indonesia saat ini. Setelah itu muncul pertanyaan, apakah Tan Malaka layak diangkat sebagai pahlawan nasional? Tentu ya, karena Tan Malaka pantas dan telah diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963 oleh Presiden Soekarno, karena kontribusinya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan melalui pemikiran, pergerakan bawah tanah, dan pendirian partai politik. Meskipun sosok yang kontroversi karena perbedaan ideologisnya dengan partai lain dan Orde Baru, ia dikenal sebagai pemikir revolusioner, Bapak Republik, dan pejuang militan yang menolak kompromi dengan penjajah, namun juga pernah berselisih dengan PKI karena menolak pemberontakan prematur tahun 1926 sampai 1927. Alasan mengapa Tan Malaka pantas dan diakui sebagai pahlawan nasional. Yang pertama, pemikir dan penulis ulung, yang dimana menghasilkan karya-karya penting seperti Narde Republik Indonesia atau Nir Republik Indonesia dan Dialog, yang menginspirasi kesadaran nasional dan kebebasan berpikir. Yang kedua, pejuang kemerdekaan, yang dimana membentuk jaringan pergerakan bawah tanah, pendirian Persatuan Perjuangan, dan partai mubah untuk menentang kolonialisme Belanda dan mendesak kemerdekaan segera. Yang ketiga, pendiri partai, yang dimana menjadi salah satu pendiri partai mubah yang menjadi alternatif perjuangan saat itu. Yang kedua, kontroversi Super Semar pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Yang pertama, latar belakang Super Semar. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, kondisi politik Indonesia menjadi tidak stabil. Pemerintah Soekarno mendapat tekanan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, militer, dan kelompok anti-komunis menuntut pembubaran PKI. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah, menyebabkan ketidakpastian politik semakin meningkat. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Selanjutnya, latar belakang pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Yang pertama, usulan dan alasan pendukung, di mana usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul beberapa kali, seperti pada tahun 2010 dan kembali pada tahun 2024 melalui usulan dari berbagai elemen masyarakat dan politisi. Pendukungnya berargumen bahwa Soeharto memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, seperti memimpin perebutan senjata Jepang tahun 1945 di Yogyakarta dan menjadi pemimpin serangan umum 1 Maret 1949. Selain itu, selama masa kepemimpinannya sebagai presiden, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari kesulitan ekonomi, mencapai swasembada pangan, meningkatkan pendapat per kapita, dan menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, penghapusan ketetapan MPR. Pada tahun 2024, MPR resmi mencabut nama Soeharto dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang dianggap sebagai penghapusan ganjalan hukum dan politik bagi pemberian gelar tersebut. Yang ketiga, penolakan dan kontribusi, di mana banyak pihak menentang pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena rekam jejaknya dalam pelanggaran hak asasi manusia selama masa kepemimpinannya, seperti pembantaian massal terhadap orang yang diduga komunis pada tahun 1965 sampai 1966, kasus penembakan rahasia Petrus pada
pada tahun 1980-an, serta pelanggaran HAM di daerah-daerah seperti Timur Timur, Papua, dan Aceh. Selain itu, terdapat juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Pertemuan selanjutnya kami ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dimana di sebuah desa pemerintah desa menerima dana bantuan pembangunan jalan dari pemerintah pusat. Namun kepala desa memutuskan untuk menggunakan sebagian dana tersebut untuk membiayai kegiatan pribadinya seperti renovasi rumah, dan akibatnya pembangunan jalan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Sebagai pertanyaan dalam kasus data itu, yang pertama, analisis perilaku kepala desa tersebut berdasarkan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, sila mana saja yang dilanggar, jelaskan alasannya. Yang ketiga, apa dampak dari tindakan kepala desa terhadap masyarakat dan pembangunan desa. Yang keempat, bagaimana seharusnya kepala desa bertindak agar sesuai dengan nilai Pancasila. Saya akan menjawab. Yang pertama, kepala desa tersebut telah melanggar prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa perilakunya yang tidak bertanggung jawab atas jabatannya sebagai kepala desa dalam mengelola dana tersebut, dan menunjukkan bahwa ia tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat melainkan kepentingan pribadi. Yang kedua, sila yang dilanggar. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya tidak secara langsung tetapi terkait dengan moral dan etika. Alasannya karena kepala desa tersebut menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dan dapat dianggap tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia tidak memperhatikan nilai moral dan etika dalam tindakannya. Sila yang kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya secara langsung. Alasannya kepala desa tersebut tidak memperlakukan masyarakatnya dengan adil dan tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat melainkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, dampak dari tindakan kepala desa tersebut. Yang pertama, pembangunan jalan terhambat dan tidak selesai tepat waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari dana bantuan pembangunan jalan. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat pun terhadap pemerintah desa menurun. Yang keempat, seharusnya kepala desa agar sesuai dengan nilai Pancasila dengan cara yang pertama, mengelola dana desa dengan transparan. Artinya kepala desa harus terbuka dan jujur dalam mengelola dana desa tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, agar masyarakat pun dapat merasakan manfaat dari pembangunan desa. Sekian, terima kasih.